Halo semuanya, selamat datang di channel Riko Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Riko Kurniawan dan saya adalah seorang tutor. Jadi saya mengajar di bidang matematika, fisika, dan kimia untuk tingkat SD sampai kuliah. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang hukum Newton, ya sesuai judul. Nah, kita akan coba kupas satu persatu. Jadi bagi kalian anak SMA atau kalian adalah guru yang mengajar anak SMA kelas 10, nah kalian bisa tonton video ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Jadi kita akan membicarakan tentang namanya adalah dinamika partikel. Ya, kita akan ngomong tentang dinamika partikel. Jadi segala hal yang berhubungan dengan gaya dan penyebab benda bergerak. Jadi dinamika di sini pengertiannya adalah sesuatu yang dapat menggerakkan benda. Jadi ada dua macam ya, ada kinematika, ada dinamika. Kalau kinematika itu kita belajar tentang gimana kalau benda itu sudah bergerak, ya, kemana arahnya dan gimana pergerakan. Tapi kalau dinamika itu kita membahas apa yang menyebabkan benda itu bergerak, gitu ya. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke materinya, kita akan membicarakan dulu materi-materi yang sudah diajarkan harusnya di tingkat SMP. Ya, dimana kita mempunyai pertama ada namanya gaya berat atau gaya gravitasi di sini. Nah, berat benda itu adalah suatu gaya yang diukur menuju pusat bumi dan letaknya ada di titik beratnya. Di sini kita menggunakan benda yang simple dulu. Ya, nanti kita akan menggunakan benda yang lebih rumit nanti itu di kelas 11-nya. Nah, untuk gaya berat di sini kita punya ada kita memberikan lambang W di sini artinya weight dan rumusnya itu adalah massa kali gravitasi. Biasanya gravitasi bumi itu kita menghitungnya 10 meter per second kuadrat atau ada beberapa yang menghitung 9,81 meter per second kuadrat. Untuk yang internasionalnya kita menggunakan 9,81 meter per second kuadrat. Lalu berikutnya lagi, misalnya kita memiliki sebuah benda yang kita letakkan di atas meja misalnya. Nah, yang terjadi adalah benda ini akan tetap diam di situ. Dia tidak bergerak. Kenapa bisa? Karena dia memiliki ada hukum pertama Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, di sini adalah hukum Newton pertama. Dimana kalau benda itu diam ataupun benda itu bergerak dengan kecepatan yang tetap, maka resultan gaya yang bekerja itu harus 0. Ya. Jadi kenapa benda ini bisa tetap? Karena ada gaya ke atas yang kita sebut namanya adalah gaya normal. Nah, gaya normal ini adalah gaya yang diberikan bidang, ya. Gaya yang diberikan bidang terhadap benda. Seperti ini, ya. Jadi selama benda itu menyentuh bidang, entah itu kondisinya apapun, maka dia akan memiliki namanya gaya normal. Nah, lanjut lagi. Kita akan bermain di sini ya. Jadi kalau misalnya benda ini hanya lurus kayak gini aja ya, hanya satu gaya, itu hanya ada beratnya aja, maka besar gaya normal di sini dipastikan harus sama dengan beratnya. Gaya normal ini kita akan kasih nama N di sini ya. Jadi kita bisa bilang di sini bahwa sigma F sama dengan 0, kemudian N minus W sama dengan 0, maka gaya normalnya sama dengan W. Di sini kenapa kita memberikan ada yang minus dan ada yang plus? Karena arahnya ini berlawanan. Ya. Biasa di sini kita menggunakan aturan tandanya adalah untuk ke kanan itu adalah X positif dan untuk ke atas itu adalah Y positif. Ya, jadi untuk arah yang ke atas kita akan memberikan positif. Ini kalau tidak ada percepatan atau bendanya itu diam. Jadi kalau ada percepatan kita akan lihat lagi apa dampaknya. Jadi dari sini kita dapat bahwa rumusnya adalah gaya normal itu adalah massa kali gravitasinya sendiri. Ya. Lalu berikutnya lagi, gimana kalau misalnya, ya, kita bahas beberapa contoh lagi. Kita akan membicarakan gaya normal ini lebih lanjut ya. Bagaimana kalau misalnya kita punya
kita memiliki ada sebuah benda lagi di sini. Lalu kita anggaplah masanya ini 5 kg, ya. Maka benda ini akan memiliki berat ke bawah yang besarnya W. W-nya ini adalah kita hitung M kali gravitasi, atau kita anggap aja gravitasinya ini 10 untuk memudahkan perhitungan kita. Di sini 10 meter per second kuadrat. Maka ini 5 kali 10. Maka jadi 50 Newton ya. Satuannya adalah Newton. Lalu berikutnya lagi, anggaplah kita memiliki suatu gaya lagi yang arahnya ke bawah kita sebut sebagai F1. Anggaplah gayanya di sini adalah 10 Newton. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah gaya normal? Ya. Nah, tetap gaya normal itu arahnya adalah di sini kita menggambarkannya adalah dari bidang, dari bawah itu menuju ke bendanya. Jadi kita sebut namanya gaya normal. Ya. Berikutnya lagi, kita akan menggunakan rumus yang sama, yaitu sigma F-nya itu harus 0. Kita juga boleh menambahkan sini sigma Fy sama dengan 0, itu juga boleh. Jadi di sini kita tulisnya N dikurang F1 dikurang lagi dengan W sama dengan 0. Ya, jadi semua gaya yang ke atas dikurang gaya yang ke bawah sama dengan 0. Maka hasilnya adalah N sama dengan F1 ditambah W. Atau sini kita bisa tulisnya adalah 10 ditambah 50. Atau gaya normalnya adalah 60 Newton. Seperti itu. Oke. Jadi kalau ada gaya ke bawah, ternyata sih kelihatan bahwa kita semakin menekan lantainya. Nah, jadi lantainya memberikan gaya balik yang ke arah atas. Lebih besar jadinya. Gitu ya. Nah, kita ke contoh berikutnya lagi. Gimana kalau misalnya kita memiliki gaya yang miring, tapi bukan gaya yang lurus lagi ke bawah seperti tadi. Ya, misalkan di sini kita punya massa masih sama 5 kg, tapi kita memiliki gaya yang miring seperti ini. F. Kita bilang F ini anggaplah 20 Newton. Lalu di sini dengan arah theta kita menyebutnya ya. Atau kita sebut arahnya ini 37 derajat. Nah, biasanya guru-guru sering mengajarkan menggunakan sudut-sudut istimewa karena itu akan mempermudah kita. Ya. Jadi untuk ada 30 derajat seperti ini kita akan menggunakan trigonometri. Ya, sebelum kita mulai menghitung, kita coba gambarkan dulu segitiganya. Jadi untuk trigonometrinya, untuk 30 derajat, 37 derajat di sini, perbandingan sisi-sisinya adalah 3, 4, dan 5. Jadi teman-teman atau adik-adik bisa menghafalkan di sini. Jadi trigonometri untuk 37, lalu 90 dan 53 itu adalah 3, 4, 5 perbandingannya. Jadi ketika kita mau mencari sin 37, maka itu kita akan hitungnya 3/5. Ya, karena sin itu adalah bagian depan per miring. Lalu untuk cos 37 itu jadinya adalah 4/5 seperti ini. Berikutnya lagi adalah kita akan menggambarkan lagi di sini. Dia punya berat tetap. Beratnya adalah 5 kali 10. Berarti 50 Newton. Nah, sekarang jadi setiap kita mengerjakan soal tentang hukum Newton di sini, ya, tentang dinamika partikel ya. Aturan yang paling utama adalah kita sebisa mungkin untuk membuat gaya-gayanya itu searah atau tegak lurus dengan bidangnya. Ya, jadi bagi gaya-gaya yang belum searah dan tegak lurus bidang itu harus kita proyeksikan. Jadi kalau kita punya F20 Newton di sini, nah ini kita akan proyeksikan jadi ke kanan di sini. Kita akan tulisnya adalah F dikalikan dengan cos 37, ya. Kenapa menggunakan cos? Ya, aturan gampangnya seperti ini. Jadi cos itu kan bagian samping ya. Jadi kalau ini 20 Newton kan bagian miringnya. Kita mau tahu sampingnya berapa. Karena cos itu adalah perbandingan antara samping dengan miringnya. Sehingga kalau kita mau cari yang bagian tegak di sini, berarti kan bagian atasnya, ya bagian depannya, atau sama aja di sini kita gambarkan. Maka di bagian ini kita akan tulisnya F kali sin 37. Atau kalau mau gampangnya kita belajar ya, jadi kita bisa menganggap bahwa yang cos itu adalah yang nempel dengan sudut di sini. Ya, kalau kita perhatikan 37 ini kan nempel garisnya dengan si garis yang mendatar ke kanan ya. Nah, maka itu kita bisa pakai cos di situ.
Sementara yang sin ini, nah dia kan garisnya ini ke atas. Sementara 37-nya di sini. Jadi antara 37 dengan yang ke atas itu dia tidak bersentuhan. Nah, itu kita boleh pakai di sini namanya F kali sin 37. Oke. Nah, berikutnya kita cari hasilnya di sini sekalian. Atau kita tuliskan dulu begini saja ya. Jadi, kita mau cari gaya normalnya. Nah, gaya normal itu kemana? Kita akan menggambarkan lagi. Gaya normal itu ada di sini. Ya, tetap arahnya dari lantai menuju ke benda. Itu namanya gaya normal. Lalu kita akan mulai kerjakan. Jadi, sigma Fy-nya tetap harus 0 karena dia tetap bertahan di lantai. Jadi, seimbang gayanya. Jadi, gaya yang ke atas di sini, N. Lalu ada F kali sin 37. Lalu, dikurang gaya yang ke bawah. Yaitu kita punya W di sini. Harus sama dengan 0. Ya. Intinya adalah total gayanya harus 0. Lalu N-nya itu kita belum tahu berapa. Dan di sini F-nya adalah 20. Kali sin 37 sudah kita cari tadi. 3/5. Dikurang W-nya adalah berat bendanya 50. Dan hasilnya sama dengan 0. Maka N ditambah. Di sini kita hitung ya. 20 bagi 5, 4. 4 kali 3 berarti 12. Dikurang 50 sama dengan 0. Maka N-nya adalah 50 kurang 12. Atau N-nya adalah 38 Newton. Seperti ini. Maka selesai gaya normalnya. Ya. Lalu gaya yang satu lagi ini akan menyebabkan apa? Nah, si F cos 37. Apa yang akan disebabkan oleh si gaya F cos 37? Karena si F cos 37 ini menarik dia ke samping, ke kanan, dan tidak ada lagi gaya membalas dia gitu ya, maka benda ini kita pastikan akan bergerak. Kita menganggap di sini, nanti ada dua macam ya, tapi di sini kita akan menganggap surface-nya atau lantainya ini licin. Ya, jadi dia akan bergerak ke kanan. Nah, ketika dia bergerak ke kanan, kita akan masukkan lagi ke hukum 2 Newton. Hukum Newton kedua. Nah, kalau di hukum kedua Newton, kita akan ngomongin sigma Fx itu sama dengan M kali A. Karena ada resultan gayanya, karena gayanya tidak 0, maka akan ada percepatan di sana. Jadi hukum kedua berbunyi kayak gitu. Nah, jadi kita bisa masukin di sini. Sigma Fx itu siapa? Sigma Fx adalah gaya yang bekerja di arah sumbu X. Sekali lagi kita harus jabarkan dulu sumbu-sumbu yang kita pilih itu apa. Di sini kita punya ada sumbu X yang arahnya ke kanan dan sumbu Y yang arahnya ke atas. Jadi sebelum mengerjakan soal, tentukan dulu akses yang mau kalian ambil yang mana, sumbu-sumbunya ya. Lalu berikutnya lagi adalah sigma Fx kita akan masukin di sini. Adanya apa? Oh, ternyata di sini F kali cos 37 sama dengan di sini M kali A. 5 dikalikan dengan percepatannya A. Kita belum tahu berapa. Kita masukkan angka-angkanya di sini. 20 kali cos 37 tadi sudah kita cari. 4/5 sama dengan 5 kali A. Lalu berikutnya ini kita bagi, jadinya adalah 20 bagi 5, 4. 4 kali 4 berarti 16 sama dengan 5A. Maka A sama dengan 3,2 meter per second kuadrat. Nah, jadi dari satu gambar ini kita bisa menentukan gaya normalnya berapa dan kita bisa menentukan percepatan bendanya berapa. Nah, ini adalah salah satu contoh yang paling basic dari dinamika partikel. Oke? Ya. Mari kita lanjut lagi berikutnya. Ada beberapa macam lagi. Nah, biasanya yang sering diajarkan adalah ini merupakan satu hal yang paling penting. Jadi bagaimana kalau ada benda pada suatu bidang miring? Ya. Misalnya kita punya seperti ini contohnya. Kita menggambarkan misalnya ada sebuah balok di sini, ya, yang berada pada bidang miring. Kira-kira ada gaya apa aja yang akan terjadi di sini? Ya, kita akan bahas ya. Jadi pertama seperti biasa, maka akan ada berat atau weight yang arahnya itu menuju ke pusat bumi di sini. Kita menggambarkan W, arahnya ke bawah. Lalu berikutnya ada sudutnya di sini. Kita anggap lagi sudutnya, kita pakai angka 37 derajat lagi. Ya. Lalu misalnya di sini tidak ada gaya apa-apa lagi yang bekerja. Jadi hanya berat aja. Lalu apa yang terjadi sama si benda ini? Nah, sesuai dengan konsep kita yang awal tadi, akan lebih mudah kita mengerjakan bila kita menjadikan bendanya ini, gaya-gaya ini searah
dan tegak lurus dengan bidangnya. Ya. Jadi di sini W-nya ini kan arahnya ke bawah, ya. Nah, kita akan jabarkan si W-nya ini supaya searah dengan bidang dan tegak lurus dengan bidang. Kemana jadinya? Kita akan lihat ya. Jadi kalau W ini koko saya jabarkan ya, maka di sini akan jadi arahnya ke bawah seperti ini. Lalu berikutnya arahnya ke kiri seperti ini ya. Lalu berikutnya lagi kalau di sini kita punya 37 derajat, seperti aturan tadi, kita akan buat supaya di sini jadi W dikalikan dengan ya, kita pakai konsep yang tadi, dia itu nempel sama si 37-nya. Maka kita akan tulisnya W kali cos 37. Lalu yang ke samping sini dia jauh dengan 37-nya. Kita akan tulisnya W kali sin 37. Seperti ini. Ya. W kali sin 37 dan W kali cos 37. Anggaplah kita punya masanya ini ya sama seperti tadi. Masanya 5 kg. Maka beratnya itu adalah massa kali gravitasi, maka 5 kali 10, maka hasilnya adalah 50 Newton. Ya. Nah, berikutnya, setelah kita memberikan gaya W cos dan W sin ini, apa yang akan terjadi terhadap benda ini? Ya. Ternyata benda ini tetap nggak boleh jatuh dong ya. Jadi dia akan tetap bertahan di bidangnya seperti ini. Maka akan ada gaya normal yang arahnya ke atas seperti ini. Ya, tetap ada gaya normal yang arahnya tegak lurus. Jadi gaya normal ini selalu tegak lurus kalau kita perhatikan ya. Jadi di sini juga sama, di sini harus selalu tegak lurus dengan bidangnya. Sama di sini juga. Jadi gaya normal itu harus selalu tegak lurus dengan bidang. Lalu sumbunya yang akan kita ambil di sini ya. Di sini sudah tidak ada gaya apa-apa lagi. Sumbu yang kita ambil adalah kita akan miringin karena di sini bidangnya miring. Jadi kita boleh menganggap di sini sumbu X positif itu ke kiri dan sumbu Y positif itu ke atas. Ya, jadi perspektif kita boleh membuat seperti itu ya. Selama kita menjelaskan di sini keterangannya ya. Lalu berikutnya lagi kita akan mulai menghitung ya. Kita akan mulai menghitung gaya normalnya lagi. Kita akan ambil di sini sigma Fy sama dengan 0 karena benda itu nggak loncat-loncat, benda itu akan stay pada tempatnya ya. Misalnya kita punya benda taruh bidang miring, nggak mungkin dong dia loncat-loncat. Dia akan stay pada bidangnya. Itu artinya sigma F-nya 0 terhadap sumbu Y. Dia tidak bergerak terhadap bidangnya. Dalam arah sumbu Y-nya ya. Maka kita akan tulis di sini N dikurang W cos 37. Ya. Di sini N dikurang W cos 37. Lalu di sini sama dengan 0. Ya. Maka jadinya N sama dengan W kali cos 37. Maka N sama dengan W-nya sini adalah 50 kali cos 37. Cos 37-nya adalah, tadi kita sudah cari, cos 37 adalah 4/5. Ya, di sini jadinya adalah 40 Newton. Nah, selesai. Itu adalah gaya normal yang diberikan terhadap benda kalau kondisinya miring. Lalu si W sin 37 ini akan memberikan apa dampaknya di sini? Nah, kita akan cek lagi di sini. W sin 37 di sini kita akan buat dia itu akan bergerak berarti ke arah sumbu X ya. Kita akan bikin di sini sigma Fx sama dengan 0. Lalu kemudian kita akan tulis di sini W sin 37. Sorry, sigma Fx-nya bukan 0 tapi sigma Fx sama dengan M kali A karena benda ini akan bergerak. W sin 37 sama dengan M kali A ya. Kemudian W-nya di sini adalah tadi kita sudah hitung 50, kemudian sin 37 tadi adalah 3/5 sama dengan 5 dikali A. Nah, apa yang kita akan dapatkan di sini? Kita coret ya. 50 bagi 5 jadi 10. Lalu 10 kali 3 maka jadi di sini 30 Newton. Lalu sini 5 kali A. Maka yang kita dapatkan adalah percepatannya 6 meter per second kuadrat. Gitu ya. Nah, ini adalah hal yang paling utama yang harus kalian pelajari ya, dan ini juga harus diajarkan ke anak-anak sebelum memulai atau baru memasuki tentang konsep dinamika partikel ya. Karena dengan konsep ini kita akan mulai berkembang lagi nanti gimana kalau ada dua benda yang kita gabungkan seperti itu ya, atau gimana kalau posisinya ada tali atau gaya lain yang bekerja di sini ya. Nah, itu akan saya bahas di video lainnya. Jadi untuk video kali ini hanya sampai sini pembahasan saya.
Jadi hanya sampai mencari gaya normal di sini. Nah, bila kalian suka terhadap video ini, boleh berikan like dan juga komentar kalian untuk mendukung video ini. Dan kira-kira kalian boleh tulis juga di komentar kira-kira kalian butuh video apa lagi untuk dibahas gitu ya. Saya akan baca komentar dari penonton ini, video ini. Jadi saya akan membuat video berdasarkan komentar-komentar kalian. Gitu aja kayaknya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan semoga video ini membantu kalian. Jangan lupa juga subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi seputar pendidikan, matematika, fisika, kimia, dan lainnya. Oke, saya Riko Kurniawan. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya.